Halo, selamat datang di channel Jelajah dan Tahu. Pada video kali ini kami akan membahas tentang fakta mengapa kota kuno selalu di bawah tanah. Di balik permukaan bumi yang kita pijak setiap hari, tersembunyi dunia lain yang jarang dibicarakan, yaitu kota bawah tanah. Bukan sekadar lorong gelap atau terowongan sempit, kota-kota bawah tanah ini adalah bukti nyata kecerdasan, ketakutan dan daya bertahan manusia sepanjang sejarah. Dari ribuan tahun lalu hingga era modern, manusia telah menggali jauh ke dalam tanah untuk bertahan hidup, bersembunyi dari ancaman, bahkan membangun peradaban yang lengkap dengan rumah, tempat ibadah, gudang makanan dan sistem ventilasi canggih. Yang mengejutkan, sebagian kota bawah tanah ini mampu menampung puluhan ribu orang, memiliki sistem udara alami, dan dirancang untuk dihuni dalam waktu sangat lama. Banyak di antaranya baru ditemukan secara tidak sengaja, seolah-olah sejarah sengaja menguburnya agar tetap menjadi rahasia. Kota bawah tanah bukan sekadar peninggalan arkeologi, tetapi juga cermin ketakutan manusia terhadap perang, bencana dan kehancuran. Berikut adalah fakta paling mengejutkan tentang kota bawah tanah, yang akan mengubah cara pandangmu terhadap sejarah dan kemampuan manusia. Dibangun untuk menyembunyikan seluruh peradaban. Salah satu fakta paling mengejutkan tentang kota bawah tanah adalah bahwa kota-kota ini tidak dibangun untuk individu atau kelompok kecil, melainkan untuk menyembunyikan seluruh komunitas manusia. Contoh paling terkenal adalah Derinkuyu di Turki, kota bawah tanah yang mampu menampung hingga 20.000 orang lengkap dengan ternak, persediaan makanan, sekolah, dan tempat ibadah. Kota ini memiliki lebih dari 18 tingkat ke bawah, dengan kedalaman mencapai sekitar 60 meter. Yang membuatnya luar biasa adalah perencanaannya yang sangat matang. Setiap lorong dirancang sempit dan berliku agar musuh kesulitan bergerak. Pintu batu raksasa berbentuk roda dapat digelindingkan untuk menutup akses antar lantai, menciptakan sistem pertahanan alami. Lebih mengejutkan lagi, kehidupan di kota ini tidak bersifat sementara. Ada dapur, gudang anggur, ruang tidur, dan bahkan area pertemuan. Ini menunjukkan bahwa manusia pada masa lalu sudah mempersiapkan skenario terburuk, hidup sepenuhnya di bawah tanah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kota bawah tanah ini dibangun sebagai respons terhadap invasi, perang agama, dan ancaman eksternal lainnya. Sistem ventilasi kota bawah tanah sangat canggih. Tanpa teknologi modern, kota bawah tanah tetap memiliki sistem udara yang luar biasa efektif. Ini menjadi salah satu misteri yang paling mengagumkan. Di Derinkuyu saja terdapat lebih dari 50 lubang ventilasi vertikal yang menjangkau permukaan tanah, memungkinkan udara segar mengalir hingga lantai terdalam. Lubang-lubang ini tidak hanya berfungsi sebagai ventilasi, tetapi juga sebagai sumur air, sehingga penduduk tidak perlu naik ke permukaan untuk bertahan hidup. Sistem ini dirancang sedemikian rupa agar asap dari dapur tidak terlihat dari luar, menjaga keberadaan kota tetap tersembunyi. Yang mengejutkan, sirkulasi udara ini bekerja secara alami, menggunakan perbedaan tekanan udara dan suhu, tanpa kipas atau alat mekanis. Udara panas naik, udara dingin turun, menciptakan aliran yang konstan. Beberapa kota bawah tanah bahkan memiliki ventilasi yang bisa ditutup sebagian untuk mencegah gas beracun, atau asap dari musuh. Keberhasilan sistem ini membuktikan bahwa manusia kuno memiliki pemahaman mendalam tentang fisika alami dan lingkungan, jauh sebelum ilmu modern berkembang. Tanpa ventilasi yang sempurna, kota bawah tanah akan menjadi perangkap kematian. Dibangun dengan tujuan militer dan pertahanan. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa sebagian besar kota bawah tanah dirancang dengan strategi militer tingkat tinggi. Setiap sudut lorong, tangga sempit dan pintu batu memiliki fungsi defensif. Musuh yang berhasil masuk akan dipaksa bergerak satu persatu, membuat mereka mudah disergap. Beberapa lorong dibuat sengaja rendah sehingga penyerang harus membungkuk, sementara penduduk lokal yang sudah terbiasa dapat bergerak dengan cepat. Ada pula jebakan sederhana seperti batu besar yang dapat dijatuhkan dari atas lorong untuk menghalangi atau melukai musuh. Selain itu, kota bawah tanah seringkali memiliki jalur evakuasi rahasia yang hanya diketahui oleh penduduknya. Jika satu pintu jatuh ke tangan musuh, masih ada puluhan jalur lain untuk bertahan atau melarikan diri. Ini menjadikan kota bawah tanah hampir mustahil ditaklukkan. Fakta ini menunjukkan bahwa kota bawah tanah bukan sekadar tempat berlindung pasif, melainkan benteng bawah tanah aktif. Manusia pada masa itu tidak hanya berpikir tentang bertahan hidup,
tetapi juga tentang bagaimana menghadapi perang dengan cerdas tanpa harus bertempur di medan terbuka. Digunakan selama ribuan tahun oleh generasi berbeda. Salah satu fakta paling mengejutkan adalah bahwa kota bawah tanah tidak hanya digunakan oleh satu peradaban, banyak di antaranya dihuni dan diperluas oleh generasi yang berbeda selama ribuan tahun. Kota yang sama bisa digunakan oleh bangsa, agama dan budaya yang berbeda di waktu yang berbeda. Contohnya kota bawah tanah di wilayah Kapadosia awalnya dibuat oleh bangsa kuno, kemudian digunakan oleh umat Kristen awal untuk bersembunyi dari penganiayaan, dan terus dimodifikasi sesuai kebutuhan zaman. Setiap generasi menambahkan ruangan, memperbaiki ventilasi, dan memperkuat pertahanan. Lapisan sejarah ini menjadikan kota bawah tanah seperti arsip hidup, di mana dinding-dindingnya menyimpan jejak perubahan sosial dan politik. Dari simbol keagamaan, bekas peralatan hingga struktur baru, semuanya menunjukkan adaptasi manusia terhadap ancaman yang terus berubah. Fakta ini membuktikan bahwa kota bawah tanah bukan proyek satu kali, melainkan warisan bertahan hidup yang diwariskan lintas generasi. Mereka bukan hanya struktur fisik, tetapi juga simbol ketahanan manusia terhadap ketidakpastian sejarah. Suhu kota bawah tanah lebih stabil daripada di permukaan. Secara alami kota bawah tanah memiliki suhu yang jauh lebih stabil dibandingkan permukaan. Rata-rata suhu di dalam kota bawah tanah berkisar antara 13 hingga 15 derajat Celcius, tidak peduli apakah di luar sedang panas terik atau musim dingin ekstrim. Stabilitas suhu ini sangat menguntungkan untuk penyimpanan makanan, tempat tinggal, dan kesehatan manusia. Gudang bawah tanah mampu menyimpan biji-bijian, anggur, dan makanan lain dalam waktu lama tanpa pendingin buatan. Fakta ini membuat kota bawah tanah tidak hanya berguna saat perang, tetapi juga sebagai solusi cerdas menghadapi iklim ekstrim. Tanah berfungsi sebagai isolator alami, melindungi manusia dari perubahan cuaca drastis. Kemampuan memanfaatkan kondisi alam ini menunjukkan bahwa kota bawah tanah adalah contoh arsitektur berkelanjutan paling awal dalam sejarah manusia. Banyak kota bawah tanah baru ditemukan secara tidak sengaja. Yang mengejutkan, sebagian besar kota bawah tanah ditemukan secara kebetulan, ada yang ditemukan saat merenovasi rumah, menggali sumur atau bahkan saat seekor hewan jatuh ke lubang kecil di tanah. Derinkuyu sendiri ditemukan pada tahun 1963 ketika seorang warga memecahkan dinding rumahnya dan menemukan lorong misterius di baliknya. Lorong itu ternyata adalah pintu menuju kota bawah tanah raksasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, berapa banyak kota bawah tanah lain yang masih tersembunyi di bawah kaki kita? Para arkeolog percaya masih banyak struktur serupa yang belum ditemukan, terutama di wilayah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan. Fakta ini membuat kota bawah tanah terasa seperti rahasia besar bumi yang belum sepenuhnya terungkap.